Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari yang indah ini, edisi hari Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, kita akan kembali ya bersama WAFM, We Are For Murtadin, untuk ibadah saat teduh. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, waktu kita untuk beribadah pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, bernyanyi lagu-lagu rohani, lalu kita akan membaca Alkitab, merenungkannya, dan membagikan rema yang kita terima. Saya nyanyi lagu ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang beri sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami kepadamu ya Bapa, yang kami sembah di dalam nama Putramu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari ini, kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu ya Bapa, dengan perantaraan Roh Kudus-Mu kiranya memberkati, menyertai kami di sepanjang acara saat teduh kami ini, dari awal hingga akhirnya. Berilah kami Tuhan telinga seorang murid yang mendengarkan pengajaran dari firman-Mu di pagi hari ini. Urapi juga hamba-Mu yang akan memperdengarkan berita dari firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Kau urapi dia dengan roh kebijaksanaan, sehingga mengabarkan kabar kesukaan, berita dari firman-Mu di pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Bapa melalui hamba-Mu, dan kami pun siap mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di pagi hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, kemarin kita membaca Yohanes 3 dari ayat 1 sampai 21 dan kemarin fokus kita di ayat 16 ya. Nah, sekarang kita akan mengulang ayat-ayat itu. Kita ambil dari ayat 11 sampai 21. Ya. Saya mulai dari ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kodek. Ayat yang ke-12-nya, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata
dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Pak Dadang? Ya, ayat yang ke-13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Resti? 14, Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Nela? Nela? Ya. Ya, ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kodek. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. ayat yang ke-18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang itu, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudari, sebelum kita membagikan rema yang kita terima dan mendengarkan ulasannya, selama 3 menit kita akan merenungkan kembali ya firman Tuhan yang kita bacakan tadi dari ayat 11 sampai ayat yang ke-21, kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga tadi ya. Nanti kita kembali jam 5:25. Kita akan kembali kemari ya untuk mendengarkan penyampaian rema. Dalam perenungan kita akan firman Tuhan yang kita baca tadi dan kita dengarkan tadi, kita minta tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Silakan Bapak Ibu untuk merenungkannya selama 3 menit. Silakan.
Yes. Jam sudah menunjukkan pukul 5:25. Saatnya kita membagikan rema dan ulasannya. Ya, yang di ayat 11, aku berkata-kata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Ya, ini adalah percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ya, kita tahu ya, Nikodemus adalah pengajar Israel. Tentu sebagai seorang pengajar, ya, dia tahu apa isi Taurat, dia tahu apa isi kitab para nabi, ya, Mazmur, tentu dia tahu. Nah, seorang pengajar yang yang pengetahuannya tentang kitab tanah itu pasti luar biasa, tetapi dia nggak paham dengan apa yang dilakukan Yesus, dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, ini juga terjadi pada zaman sekarang, di mana ketika kita berdiskusi dengan saudara-saudara kita yang Muslim, itu mereka mengalami kesulitan untuk memahami ayat-ayat yang mereka baca, ayat-ayat yang kita sampaikan. Itu juga dialami oleh saya dan dialami mungkin juga oleh Dadang, oleh Lindsay dulu ketika kita belum percaya. Saya nggak ngerti ketika diajak bicara oleh seorang pendeta, saya memang bertanya tentang kekristenan, dia menjelaskan begini, begitu, nggak ngerti. Ngomong apa sih dia memakai ayat-ayat, itu nggak ngena di kepala saya, itu sama sekali. Apa dia ngomong apa tuh nggak ngerti, pokoknya saya nggak ngerti. Jadi itu juga yang terjadi dengan teman-teman kita Muslim ya. Kita udah sering bicara, kita ngobrol, kita diskusi, kita debat dengan mereka. Ayat-ayatnya sebetulnya simple, tapi mereka tidak paham dengan apa yang mereka baca, tidak paham apa yang mereka dengarkan dari kita pihak Kristen. Mengapa seperti itu? Ya, itulah ada selubung yang masih menutupi hati mereka. Ya, masih sehingga mereka sulit untuk mengerti setiap kata yang mereka baca. Mereka begitu mudahnya mengambil kesimpulan ini itu karena mereka membaca ayat-ayat Alkitab itu secara literal. Ya, karena ayat-ayat Alkitab itu tidak bicara hal-hal yang jasmani, tetapi ini adalah bicara hal-hal yang rohani, yang seringkali kita sendiri kesulitan. Ini apa sih Tuhan maksudnya? Karena itu di dalam membaca firman Tuhan, kita disarankan untuk berdoa. Kita meminta kepada Roh Kudus untuk menuntun kita. Tuhan, singkapkanlah ayat-ayat yang kita baca ini, yang aku baca ini Tuhan. Ajarlah aku tentang firman-Mu ini, agar aku mengerti setiap ayat yang aku baca ini Tuhan. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh Israel. Karena firman Tuhan di Matius itu, Matius 5 ya, mengatakan bahwa diberkatilah orang yang, coba lihat, Matius 5, kita lihat dulu ya. Matius 5, ayat berbahagialah. Nah, ini ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi, kalau kita memang benar-benar ingin tahu, ya, ada rasa ingin tahu tentang kebenaran, ada kepedulian tentang keselamatan kekal, maka dia akan terus mencari, dia akan terus bertanya. Mungkin dia bertanya kepada teman, mungkin dia akan mencari buku-buku, ya, mungkin akan membaca segala sumber yang akan membawanya kepada kebenaran, yang akan membawanya kepada keselamatan kekal, ya.
Pernah nggak kita bertanya? Pernah nggak kita bertanya, kenapa aku Kristen? Kenapa aku Hindu? Kenapa sih kok aku menjadi Islam? Pernah nggak kita bertanya seperti itu? Ya, kok di dunia ini ada begitu banyak agama, tapi mana yang benar? Si Islam pasti meyakini bahwa Tuhan mereka itulah yang benar. Tapi pernah nggak kita bertanya, Tuhan, manakah Tuhan yang benar itu? Manakah Tuhan yang akan membawa saya kepada keselamatan kekal? Pernah nggak? Saya pernah bertanya, saya pernah berada dalam posisi itu. Saya benar-benar bertanya, Tuhan, mana yang benar? Islam berkata bahwa musuh utama orang Islam itu adalah setan. Tapi ini kok orang Kristen juga mengatakan bahwa musuh utama orang Kristen itu bukan manusia, tapi setan. Loh, kok bisa dua-duanya sama? Kan nggak mungkin dua-duanya benar. Satu benar, satu pasti salah. Tapi yang mana yang benar? Saya benar-benar mencari waktu itu. Saya berdoa. Saya tidak berdoa kepada Tuhannya orang Kristen. Saya tidak berdoa kepada Tuhannya Islam. Tapi saya berdoa kepada Tuhan yang menciptakan langit bumi ini. Ya, saya katakan, Tuhan, mana yang benar? Berikan aku petunjuk-Mu. Dan sejak saat itu saya mencari. Ya, jadi betapa beruntungnya kita yang sudah menemukan kebenaran sehingga kita mengalami Tuhan yang benar itu. Karena itu sebaiknya kita berdoa untuk orang-orang sekitar kita, orang tua kita, adik kakak kita yang mungkin mereka belum percaya, ya, atau orang-orang yang kita ajak diskusi, mereka belum sulit, mengalami kesulitan. Kita harus doakan mereka supaya mereka juga tersingkapkan, supaya diangkat selubung itu sehingga mereka akan mengerti apa yang mereka baca. Ya. Lalu di ayat 12 ini, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal yang duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal yang surgawi? Kita orang-orang Kristen ini kan selalu bicara hal-hal yang surgawi, hal-hal yang rohani, hal-hal yang batiniah menurut Islam itu adalah hal-hal yang batiniah, hal-hal yang tak terlihat. Ya, itu yang seringkali tidak dipahami oleh saudara-saudara kita di seberang sana. Ya, betapa kita beruntung, kita bersyukur bahwa kita sudah memahami, walaupun tidak sepenuhnya. Paling tidak kita punya roh penolong, ya. Kita bersyukur kita punya roh penolong sehingga kita mengerti ayat-ayat yang kita baca. Bahwa kita tidak bicara hal-hal yang jasmani, yang duniawi, ya, tetapi hal-hal yang rohani. Hal-hal yang duniawi ini akan kita dapatkan, ya. Kita akan dapatkan. Hal-hal duniawi itu diberikan kepada semua orang. Tuhan memberikan air hujan kepada semua orang. Tuhan memberikan matahari, sinar matahari itu kepada semua orang. Tetapi hal-hal yang rohani itu tidak semua orang memahaminya. Tuhan bicara dengan perumpamaan kepada orang-orang Yahudi, tetapi kepada murid-muridnya Tuhan mengatakan secara terus terang. Nah, itulah yang saya dapatkan di ayat 11 dan 12 ini. Masih banyak ayat-ayat yang saudara-saudara bisa sharingkan kepada kita saat ini. Silakan kepada yang lain, teman-teman. Ya, waktunya ya kita saling membagikan rema yang kita dapatkan. Saya di ayat yang ke-12 ini. Tadi juga saya yang bacain ayat yang ke-12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?
Di sini memang benar tadi kata Bu Maya tadi ya, dalam perikop ini pasal yang ketiga dari Injil Yohanes adalah percakapan antara Nikodemus, seorang pengajar Israel, dengan Yesus. Kalau di pasal sebelumnya diperhatikan ya, Yesus sudah menghadiri perkawinan di Kana, lalu Yesus di Kapernaum, lalu Yesus menyucikan bait Allah yang ada di Yerusalem. Dari sini kita ketahui bahwa Yesus saat ini berada di Yerusalem. Dan di Yerusalem itu banyak rabi-rabi orang Israel ya, Yahudi ya. Nah, salah satunya nih Nikodemus. Nikodemus ini kalau dari ayat yang pertama itu pasal yang ketiga ini, Nikodemus itu saking sibuknya, saking terlalu sibuknya, dia itu bisanya datangnya itu malam hari untuk bercakap-cakap dengan Yesus. Dia sudah melihat tentunya dan mendengar tentang apa yang Yesus lakukan di Kanaan. Ya, ada mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Dan dia juga sudah melihat sendiri dong langsung bagaimana Yesus juga menyucikan bait Allah yang ada di Yerusalem itu. Dia melihat orang ada pedagang-pedagang merpati di sana kan, dia membereskan sesuatu di situ. Tapi di sini di ayat yang ke-12 ini itu hal-hal yang Nikodemus bisa lihat sendiri ya dengan mata kepalanya sendiri, menyaksikan dengan mata kepala. Tapi ada hal-hal yang jauh lebih dari itu. Tidak hanya sekedar harus melihat dengan mata kepala sendiri. Oh, kalau melihat sesuatu, ya saya melihat sesuatu. Puas nih matanya melihat. Wah, Yesus melakukan mujizat. Orang-orang ada yang mengalami sesuatu karena perbuatan Yesus di situ. Gitu. Tapi yang Yesus maksudkan di ayat yang ke-12 ini, mengapa ya? Ada juga orang yang tidak percaya akan hal-hal rohani. Jadi dalam percakapan ini sebenarnya sesuatu penyampaian yang utuh nih tentang bagaimana orang yang masuk ke dalam kerajaan Elohim atau kerajaan Allah itu. Ya orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah itu, walaupun dia berada di dunia, dia bisa mengerti yang jauh lebih dari hal-hal duniawi, tapi hal-hal yang surgawi. Nah, saya perhatikan tadi ada berkaitan juga dengan ayat yang ke-13 itu. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Siapa yang mengerti bahasa ini? Bahasa hal-hal tentang surgawi. Kecuali disingkapkan kepada kita. Dan di sini Yesus sendiri yang menyingkapkan hal-hal surgawi itu kepada Nikodemus. Karena ini, Nikodemus ini datang dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Dia mau tahu. Sekalipun dia pengajar Israel yang tadi juga telah dipaparkan oleh Bu Maya kan. Tentu ini orang yang punya predikat yang hebat ini di Israel, pengajar pula. Tapi di sini dia mau datang sungguh-sungguh kepada Yesus. Seperti apa sih? Siapa ini Yesus? Benarkah Yesus benar-benar berasal dari sorga? Nah, di sini Yesus meneguhkan itu. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Meneguhkan sekali, Yesus inilah anak tunggal Allah. Ya kan? Di ayat yang ke-18 lagi lebih menegaskan, barang siapa percaya kepadanya. Ini ada satu kalimat yang sangat-sangat meneguhkan siapakah Yesus itu. Jadi intinya orang-orang yang mengetahui hal-hal yang surgawi itu, mengetahui dan mengenal Yesus. Yesus memang satu-satunya anak tunggal Allah. Tapi di
masa Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya itu masa yang sangat masa kasih karunia kalau bisa disebut ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia yang kemarin dibahas ya oleh Ibu. Karena begitu besar kasih Allah. Memang ini perkataan Yesus sendiri menggambarkan bagaimana kasih Allah yang besar kepada dunia. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan siapakah yang tahu anaknya yang tunggal ini? Ya orang-orang yang di sekitar sana pun pada masa Yesus ini belum 100% mereka tahu. Benarkah ini dia Mesias itu? Pengantara itu yang akan menyelamatkan umatnya. Poinnya apa? Begini, kalau dia percaya kepada Yesus, dia memperoleh hidup yang kekal. Kalau dia tidak percaya, dia siap-siap dia akan tetap hidup di dalam lumpur dosa, tidak pernah dimerdekakan. Orang yang tidak pernah memerdekakan berarti tangannya sampai hari ini masih dibelenggu oleh dosa. Tidak ada pribadi anak Allah, anak tunggal Allah yang menyelamatkan orang tersebut. Berarti sama sekali orang itu tidak percaya kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia yang benar-benar telah mati di kayu salib, mengorbankan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang, termasuk diri saya. Berarti saya perlu mengetahui hal-hal rohani ini juga. Jadi sebenarnya ayat yang ke-12 ini, kalau seandaikan hari ini saya tidak percaya, berarti saya tidak tahu. Yesus itu telah datang, malah menolak. Nggak mungkin. Tidak mungkin dia Mesias Yesus itu. Nah, pasti saya kalau orang yang termasuk golongan orang yang tidak percaya pasti menolak Yesus Kristus. Tapi puji Tuhan di pagi hari ini kembali saya mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat saya. Sungguh-sungguh sudah memberikan dirinya menjadi tebusan untuk membasuh dosa-dosa saya. Di kayu salib itu dia benar-benar darahnya tertumpah. Bukan hanya untuk saya, berarti untuk siapa lagi yang percaya. Jadi ini satu hal yang mengembirakan sebenarnya. Ada anak tunggal Allah yang datang ke dunia untuk membereskan dosa-dosa saya dan dosa-dosa Anda. Sesuatu hal yang berharga untuk diketahui. Hal-hal yang sifatnya surgawi. Itu rema yang saya dapatkan Bapak Ibu. Tadi kenapa Nikodemus itu datangnya pada malam hari? Karena dia sebagai seorang rabi, sebagai seorang pengajar, dia pasti dikenal oleh banyak orang, ya. Bukan selain karena sibuk dengan pelayanan-pelayanannya, tetapi dia harus karena di dalam dirinya punya keinginan, dia melihat sesuatu nih di dalam diri Yesus. Nah, tetapi dia tidak mau terang-terangan nanti dilihat orang. Ya, dia tidak mau nanti dicurigai, karena itu dia datang pada malam hari supaya tidak dilihat oleh orang-orang. Ya, dia datang pada malam hari. Dan dia termasuk orang yang ingin tahu, sangat ingin tahu tentang ada apa ini, siapa nih Yesus gitu. Ya, tadi sudah dikatakan oleh Kodek, ya ini tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Benar kata Kodek bahwa ini berat, perkataan ini sangat berat untuk orang-orang. Tidak semua, ini maksudnya apa sih? Tidak seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga. Kalau orang yang belum percaya, ayat ini mungkin lewat begitu saja ya. Tetapi bagi kita yang sudah dicerahkan oleh Roh Kudus, tentu kita ngerti siapa sih yang pernah naik ke sorga, yaitu dia. Siapa yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu Yesus. Kalau dia, artinya kalau
dia turun berarti dia berasal dari atas. Ya kan? Kalau dia turun itu dia berasal dari atas gitu. Nah, teman-teman kita yang muslim mengatakan yang naik ke surga, yang terangkat itu bukan hanya Yesus, tapi ada Elia ya. Jadi Yesus bukan satu-satunya yang naik ke surga. Itu apa namanya, ini premis mereka. Tetapi Elia terangkat ke surga. Tetapi apakah Elia turun lagi ke bumi? Kan tidak. Dia terangkat oleh kuasa Tuhan. Ya, bukan karena dirinya sendiri yang mau, ya. Bukan karena dirinya sendiri, tetapi oleh kuasa Tuhan maka dia bisa terangkat ke surga. Dia tidak bisa turun lagi. Tetapi Yesus yang berasal dari surga, ya, turun ke bumi untuk melakukan sebuah misi yang sangat besar, ya, dan setelah dia selesai melakukan misinya itu, maka dia kembali ke tempat asalnya, yaitu surga. Itu yang tidak diketahui oleh teman-teman kita muslim. Ya, silakan yang lain mau sharing. Ya, terima kasih Bu. Mungkin saya ayat yang ke-16 dan 17 ya. Di sini dikatakan ayat 17-nya 16-17, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Kristus Yesus, ayat ini betul-betul ya sangat populer ya, sangat terkenal ayat ini sebenarnya bagi setiap yang membaca, khususnya orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Tetapi di sini yang dapat kita pelajari adalah bagaimana respon kita gitu ya kepada kebenaran firman Tuhan ini. Respon seseorang itu pada karya Yesus akan menentukan apa yang akan ia terima, hidup kekal atau hukuman. Ada dua. Pada saat kita merespon setiap kebenaran firman Tuhan itu, ya ada dua. Yang pertama ya hidup kekal, yang kedua hukuman. Nah, bagi yang tidak percaya, dengan tegas disebutkan bahwa mereka akan binasa. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 dia katakan karena ya itu akan binasa kalau kita tidak terima Yesus. Dan hukuman ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 dia katakan barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hukuman yang diberikan karena sebelumnya kesempatan menerima tentang Yesus telah diberikan. Nah tetapi manusia menolak dan lebih suka melakukan yang jahat. Sebenarnya ya satu-satunya keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus. Nah, ketergantung kepada kita. Ya kita yang sudah mengenal, yang sudah percaya kepada Yesus, bukan berarti yang penting percaya kepada Yesus lalu diselamatkan, tidak. Tetapi menurut saya, ya saya minta maaf kalau salah, keselamatan itu perlu proses, keselamatan itu perlu dipertahankan. Kenapa? Karena keselamatan itu harus kita perjuangkan, tidak asal percaya saja. Gitu ya. Keselamatan itu harus melalui proses, lalu harus diperjuangkan dan harus dipertahankan karena kita tidak sekali selamat tetap selamat, tidak. Seperti itu ya. Jadi kita yang sudah percaya, yang sudah mengenal, yang sudah menerima Kristus Yesus, jadi mari jangan menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan itu. Nah itu. Jadi jangan sampai sekarang ini kan banyak orang-orang Kristen, yang penting saya sudah percaya, yang penting sudah dibaptis gitu. Karena keselamatan itu bukan hanya sampai di baptisan, tidak. Atau mungkin yang penting dibaptis Roh Kudus, tidak. Keselamatan tidak sampai ke situ. Tetapi keselamatan itu memang betul-betul perlu diperjuangkan, perlu dipertahankan. Nah, itu. Terima kasih. Ya, baptisan Roh Kudus tidak menjamin orang itu diselamatkan, karena saya menyaksikan sendiri, ya,
saya menyaksikan sendiri saat saya kembali ke Jakarta saat itu, saya melihat semua orang di keluarga suami itu udah bertobat. Nah, termasuk suami saya. Saya melihat suami saya itu, wah, sangat rajin di dalam kegiatan kerohaniannya, rajin datang ke tempat ibadahnya. Setiap hari dia berdoa dalam bahasa roh gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Entah kenapa tiba-tiba dia yang sudah lama meninggalkan perempuan selingkuhannya itu, tiba-tiba dia datang kepadanya lagi, dan sejak saat itu dia jatuh dan jatuh, dan nggak pernah lagi berdoa, nggak pernah lagi baca Alkitab, nggak pernah lagi datang ke tempat ibadah, atau nggak pernah lagi, pokoknya dia, aduh parah sekali. Setiap kali kita di rumah itu ada ibadah, terus dia bergabung, maka menggelepar dia. Dia menggelepar, dia jatuh, itu kayak kesurupan gitu. Satu lagi contoh, saya punya seorang pengajar yang luar biasa. Waktu itu saya masih sangat baru, masih baru Kristen. Dia seorang pengkhotbah yang luar biasa, gelarnya sudah MTH ya. Wah, kalau dia khotbah itu luar biasa, saya suka sekali, bagus. Tapi apa yang terjadi? Ya, dia jatuh dengan seorang perempuan. Lagi-lagi pria-pria harus laki-laki harus hati-hati ya. Rupanya perempuan ini bisa menjadi jerat bagi kehidupan para pria yang melayani Tuhan, karena itu harus dihindari, melayani perempuan seorang diri. Ini teman saya, pengajar saya ini, guru saya ini jatuh, akhirnya dia dipecat sebagai dosen, dia dipecat sebagai pendeta ya. Dia benar-benar ya kehilangan semuanya gara-gara perempuan itu. Jadi menjadi Kristen itu memang, mengikut Yesus itu memang tidak mudah. Tantangannya itu adalah kedagingan kita sendiri. Menyangkal diri, itulah kuncinya. Menyangkal diri. Ya. Jangan sampai kita kita tunduk kepada kedagingan kita. Memang kedagingan ini seringkali menyeret kita untuk apa ya? Menghabiskan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak berguna gitu loh. Apalagi sekarang ini di zaman teknologi informasi, ada begitu banyak informasi yang menarik ya, sehingga kadang-kadang habis waktu kita untuk itu. Jadi kuncinya adalah menyangkal diri. Ya, silakan yang lain. Mungkin Fresti, Ibu Nela, silakan. Iya, saya sedikit, ini udah 53 ya, dari ayat 18 dan 19. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Satu keyakinan bahwa ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Walaupun kita hidup di dunia ini kita bisa merasakan terang kasih Kristus, kehidupan seperti di surga, penuh damai sejahtera, sukacita, dan bahagia. Kalau tidak percaya Tuhan Yesus, dia ada di dalam hukuman, kematian, kegelapan. Nah, hukuman itu sendiri di ayat 19 adalah ketidakpercayaan. Jadi saya kadang-kadang gini, aduh kasihan banget tuh orang udah di dunia menderita, susah, pedih, sedih, nanti kalau mati dapat hukuman kekal di neraka. Kadang-kadang kita melihat orang itu sedih banget, tapi mereka tidak punya satu kemampuan untuk lepas dari perbuatan jahat mereka, dari kegelapan mereka. Karena apa?
mereka menolak Roh Kudus, mereka menolak untuk percaya, mereka menolak terang itu sendiri. Jadi kadang-kadang ketika kita keluar dari rumah, melihat keluar gitu, sedih, tetapi kita tidak bisa buat apa-apa lagi, karena ketika kita sudah memberitahukan tentang Yesus Kristus kepada orang yang kita kasih, dia sudah menolak begitu. Jadi pilihan hidup kita, keputusan hidup kita, setiap manusia itu berperan juga di dalam apa yang akan terjadi setelah kematian kita gitu. Jadi lebih baik jangan, kalau kita mendapatkan sesuatu jangan langsung menolak, tetapi pahami lebih dahulu. Kita lebih baik belajar dia, memahami apa sih maksudnya gitu, supaya kita bisa berubah untuk lebih lagi menuju kesempurnaan seperti Tuhan Yesus. Itu sih yang saya dapatkan pagi ini. Terima kasih. Ya, karena tadi kita mulainya itu sudah jam 5 lebih ya, makanya sekarang jadi cepat kelihatannya. Ya, Gunela mau sampaikan? Oke, saya paling akhir ayat 27 ya. Saya ngambil dari terjemahan The Passion tuh, dia bilang gini, tetapi orang-orang yang mengasihi terang akan datang pada terang dan menyambut penyingkapannya. Karena terang akan mengungkapkan bahwa pekerjaan perkara mereka yang berbuat itu dihasilkan oleh Allah. Jadi tadi kan menyinggung tentang bahasa roh. Jadi betul bahasa roh itu kalau kita terlalu bawa di umum, kadang-kadang kan apalagi tidak dengan ada penafsiran, itu bisa kadang-kadang bisa jadi bahaya, karena sebenarnya lebih khusus kalau bahasa roh kan lebih ke kita pribadi ya maksudnya. Tapi kalaupun di umum sebenarnya ada penafsiran dari yang Tuhan pakai juga gitu. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Karena ada beberapa yang kayak Ibu Maya bilang ya, yang berbahasa roh bisa, bahkan kalau menurut dia bisa tahu mau gempa di mana, Tuhan sudah kasih tahu, tapi karakternya nggak berubah gitu. Karakter hidupnya kita nggak berubah. Saya nggak bilang saya sudah enggak, kita semua belajar. Saya sendiri juga belajar bagaimana kata Ibu Maya harus menundukkan diri kita kepada Tuhan ya maksudnya. Dan itu masih banyak yang terjadi. Nah, makanya kita perlu belajar. Kata Ibu Maya, kita perlu belajar yang terbaik, yang kalau kita memang benar-benar tertuju kepada Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan otomatis berbuahnya membawa terang, menjadi berkat baik buat diri saya sendiri maupun orang lain. Dan itu memang kita perlu belajar, kita perlu datang sama Tuhan minta Roh Kudus benar-benar yang tuntun, menanggalkan segala apapun yang kita punya gitu. Dan baru kita bisa benar-benar melihat hal-hal yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu aja sih. Ya, yang juga tidak kalah pentingnya nih teman-teman ya, yang ayat 18. Barang siapa percaya kepada, bukan. Di mana? Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi, tetapi menyelamatkan. Karena itu kita juga harus belajar dari Yesus, di mana agar kita tidak mudah menghakimi orang, agar kita tidak memandang orang itu, dia jelek, dia apaan sih itu, apa namanya. Jadi kita orang Indonesia itu seringkali sangat mudah untuk menghakimi orang lain. Misalnya tentang pakaiannya, tentang kamu mah nggak layak, kamu mah nggak penting, kamu mah kamu nggak boleh begitu. Jadi karakter yang gampang
menghakimi. Ini yang kita harus hindari. Tetapi kita harus belajar dari Tuhan, ya, dari Tuhan Yesus, agar kita memiliki mata seperti mata Tuhan, yang memandang orang itu dengan penuh belas kasihan, yang memandang orang lain dengan kepedulian, dengan hati. Jadi bukan dengan menghakimi. Ini penting sekali. Kalau kita masih hidup dengan karakter yang mudah menghakimi, ini sangat tidak baik. Yesus tidak menghakimi perempuan yang kedapatan berzina. Ya, Yesus mau makan bersama-sama dengan Matius yang pemungut cukai, yang oleh orang-orang saat itu dianggap sebagai orang berdosa. Ya, Yesus mau makan dengan Zakius. Ya, Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa karena dia datang bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang yang terhilang, orang-orang yang terhilang, ya, orang-orang yang berdosa. Untuk apa? Untuk diselamatkan. Nah, inilah yang harus kita belajar untuk tidak menghakimi. Saya katakan kita harus belajar karena ini memang tidak mudah, gitu. Karena ini tidak mudah. Seringkali ini begitu mudahnya kita itu menghakimi orang lain. Jadi kita harus belajar rendah hati, ya, karena Yesus juga rendah hati. Dia yang adalah Tuhan, tetapi dia mau datang ke tengah-tengah manusia. Dia dihina, ya, diremehkan, diolok-olok. Tetapi dia tidak membalas. Padahal dia punya kuasa. Hanya dengan satu jentikan mereka bisa binasa. Dengan satu perkataan saja orang itu bisa mati, ya. Seperti yang pohon ara itu. Dia bisa mati hanya dengan perkataannya, ya. Tetapi ya, Yesus datang karena kasihnya. Yesus datang dengan hati yang luar biasa, yang mulia. Itu yang harus kita belajar. Saya kira itu saja untuk hari ini, ya. Kita tutup saja, Kodek. Oke. Puji nama Tuhan, ya. Ibadah sangat teduh kita di edisi Rabu 18 Agustus 2021. Kita akan menutupnya nanti setelah lagu pujian. Saya minta Pak Dadang, ya, kesediaan Pak Dadang untuk berdoa, doakan firman Tuhan yang kita dengarkan ini, dan juga nanti berkat Tuhan kita terima melalui hambanya Ibu Linsi, ya. Oke. Ya, boleh. Saya nyanyi lagu yang tadi saya nyanyikan, lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Saya lanjutkan lirik berikutnya. Ya Tuhan tiap jam, ajarkan maksud-Mu, di janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Silakan Pak Dadang. Pak Dadang, boleh dibuka mic-nya, open mic dulu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa, pengorbanan-Mu
yang sangat berarti buat kami, bahkan buat seluruh dunia, bahkan setiap orang-orang yang ada, yang mau percaya, menerima Engkau, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tuhan Yesus, kami yang sudah mengenal, kami yang sudah percaya, berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk kami tetap setia, taat kepada Engkau Tuhan, di dalam mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, ajar juga kami untuk memiliki kerendahan hati, seperti Engkau sudah memberikan contoh dan teladan kepada kami, supaya apa yang kami beritakan, apa yang kami saksikan kepada orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan bisa sampai kepada mereka melalui apa yang kami sampaikan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Karena saat ini masih banyak di luar sana orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Engkau, yang masih terbelenggu oleh karena kuasa-kuasa dosa, kuasa-kuasa agamawi yang mengikat mereka, sehingga membutakan mereka pada saat firman Tuhan disampaikan kepada mereka. Karena itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau Tuhan, supaya kami dimanapun kami berada, kami tetap setia dan taat untuk tetap menjadi saksi-Mu, untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati kami semua yang saat ini, pagi hari ini sudah hadir, sudah sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan bila firman Tuhan ini juga terus mengajarkan kami untuk kami selalu mengandalkan Engkau, melibatkan Engkau, dan selalu setia dan taat kepada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga sama-sama berdoa saat ini untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Bram, yang kami tidak tahu kabar tentang beliau. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau sedang menyertainya, Engkau memeliharanya Bapa, dan Engkau juga berdaulat atas kehidupannya. Kami serahkan ke tangan Engkau Tuhan di dalam kesibukan apapun juga. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Bram sehingga hari-hari yang akan datang beliau bisa bersama-sama dengan kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Engkau juga memberkati seluruh keluarganya, anaknya dan istrinya. Kami serahkan ke tangan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke tangan Engkau Tuhan. Dari pagi hari ini, siang, bahkan sampai malam nanti, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, junjungan yang ilahi, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapakku yang di surga, terima kasih Engkau bersama kami. Berkati kawan-kawan kami yang ada di sini Tuhan. Dan peliharalah mereka. Buatlah wajah-Mu Tuhan bersinar atas mereka. Dan berikanlah mereka anugerah yang datang dari surga. Karena Engkau datang dari surga. Bapakku, arahkanlah wajah-Mu kepada kawan-kawan kami yang ada di sini. Dan berikanlah mereka semua damai sejahtera hanya daripada-Mu. Berkati juga kawan-kawan yang menyaksikan, menyimak melalui YouTube Tuhan. Kami kembalikan kepada-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Ya, Haleluya. Bang,